manggung di Bandung tepatnya di Hotel Imperium. Tahun baru insya Allah kita main di Malang. Ya memang ada tawaran beberapa acara gitu, tapi saya udah berjanji gitu sama Tuhan bahwa setahun baru ini ya saya di rumah aja untuk kumpul bersama keluarga. Bagaimana pula dengan artis lain di luar penyanyi itu? Apakah mereka juga kebanjiran order di tahun baru ini? Kalau tawaran sih ada beberapa tawaran gitu, cuman ya maunya itu tadi melayani. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Recheck. Inilah tayangan yang akan membuka wawasan Anda mengenai kehidupan selebriti di tanah air. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyimak informasi menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Recheck, termasuk kilas balik peristiwa menarik yang dialami oleh sejumlah artis sepanjang tahun 2001 ini. Dan pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan berikut ini. Pemirsa, ada saja hal yang menjadi harapan dan impian artis memasuki tahun 2002 yang sebentar lagi akan datang. Nah, apa saja harapan dan impian itu? Simak penuturan pelawak Parto, Komeng, artis sinetron Mona Ratuliu, penyanyi Melly Guslo, Adon Basjam, Glenn Fredly, serta Rio Febrian. Nama Gilang Aristia penabuh drum cilik memang belum sepopuler nama grup musiknya Wayang. Tetapi kepiawaiannya menabuh drum boleh dibilang cukup menarik perhatian banyak kalangan. Di usianya yang masih sangat muda itu, bagaimana Gilang meniti karirnya? Di akhir acara pemirsa, Anda akan kami ajak mengikuti kilas balik seputar peristiwa perceraian yang dialami pasangan suami istri selebriti serta peristiwa mengenai hubungan asmara sejumlah pasangan selebriti sepanjang tahun 2001. Pemirsa, tahun baru agaknya identik pula dengan munculnya harapan atau impian-impian baru yang ingin diwujudkan. Begitulah kesan yang tertangkap dari ungkapan sejumlah artis kita menjelang tahun 2002 ini. Apa impian dan harapan mereka? Serta bagaimana mereka mewujudkan semua itu? Berikut penuturan mereka kepada Cek dari Cek. Pemirsa, ada banyak cara memang yang dilakukan orang setiap kali menyebut datangnya tahun baru. Di antaranya ada yang merayakannya dengan cara berpesta atau syukuran di tempat-tempat tertentu. Ada pula yang melewatinya dengan cara menumpahkan rasa sukacita di jalan-jalan raya. Selama tidak mengganggu ketertiban umum, semua hal itu sah-sah saja dilakukan. Tetapi di luar aktivitas itu, kedatangan tahun baru seyogianya memang harus bisa menumbuhkan tekad, cita-cita, harapan, impian, atau keinginan apapun yang sifatnya positif di dalam diri setiap individu. Sejumlah artis tampaknya cukup menyadari akan hakikat tahun baru yang seperti itu. Buktinya tidak sedikit dari mereka itu yang sudah bertekad untuk menapaki tahun 2002 yang tinggal 2 hari lagi dengan sejumlah harapan atau impian-impian positifnya. Umumnya berharap bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Penyanyi berkulit hitam Glenn Fredly misalnya. Mulai tahun 2002 ini dirinya sudah berjanji untuk menjalani kewajibannya terhadap Tuhan dengan cara yang lebih baik lagi. Selain ingin memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta, Glenn juga bertekad untuk menekuni karirnya dengan cara yang lebih serius lagi. Selain Glenn, artis lain yang sepertinya juga sudah siap dengan tekad atau semangat baru guna mencapai harapan-harapan di tahun 2002 ini, diantaranya adalah pelawak Komeng dan Parto, artis sinetron Mona Ratuliu, serta penyanyi Melly Guslo, Adon Basjam, dan penyanyi yang baru saja meluncurkan album rohaninya Rio Febrian. Begitu bersemangatnya mereka menyongsong tahun 2002 ini, sebenarnya harapan-harapan apa saja yang mereka ingin wujudkan itu? Ngejalanin aja, sambil jalan aja, yang penting sehat. Terus, yang penting cobaannya jangan terlalu gede deh. Aku mau lebih sungguh-sungguh meniti karirku tahun 2002. Kalau untuk BSDM aku pengen BSDM lebih sukses lagi, lebih diterima sama masyarakat, dan kami berharap tahun 2002 ini adalah tur panjang buat BSDM. Saya lebih banyak sekali ini lebih banyak belajar untuk gimana mengekspresikan apa yang pengen saya sampaikan gitu, lebih dalam lagi, lebih mengenal saya lebih jauh aja lagi. Saya tuh orang yang nggak pernah punya planning ya, apa yang saya jalanin aja. Jadi ibaratnya saya menganut filosofis air aja lah, kemana air mengalir ya udah saya ikutin. Kayaknya 2002 masih belum ada sesuatu yang baru buat gue. Mudah-mudahan saya masih tetap bisa berkarya. 2001 juga saya cukup alhamdulillah banget rezekinya banyak. Mudah-mudahan 2002 juga meningkat. Saya tetap bisa berkarya, tetap bisa diterima. Gue pengen banget di tahun berikut ini gue bisa mengembangkan diri gue lagi. Sekarang kan gue nyanyi nih, gue bisa main satu alat musik yang gue bener-bener bisa banget gitu, jago lah. Dan gue bisa nyanyi
gue bisa ngiringin gue sendiri gitu. Sudah menjadi hal yang lumrah memang bahwa setiap datangnya tahun baru, para artis umumnya akan kebanjiran rezeki. Bagi artis penyanyi misalnya, biasanya jadwal mereka untuk tampil di tempat-tempat tertentu sudah padat menjelang datangnya tahun baru. Lantas bagaimana dengan tahun baru kali ini? Betulkah jadwal mereka sudah padat seperti yang diperkirakan itu? Sama Base Jam kita nggak ada acara karena kita komitmen. Jadi udah bertahun-tahun ini kita selalu nggak bareng keluarga. Artinya kita bareng ada job bareng Base Jam dan Out and New gitu. Untuk tahun ini kami memberikan waktu buat keluarga gitu. Di tahun baru ini gue manggung di Bandung. Manggung di Bandung tepatnya di Hotel Imperium. Tahun baru insya Allah kita main di Malang. Ya memang ada tawaran beberapa acara gitu, tapi saya udah berjanji gitu sama Tuhan bahwa setahun baru ini ya saya di rumah aja untuk kumpul bersama keluarga. Bagaimana pula dengan artis lain di luar penyanyi itu? Apakah mereka juga kebanjiran order di tahun baru ini? Kalau tawaran sih ada beberapa tawaran gitu. Cuman ya maunya itu tadi merayakan dengan teman-teman lah. Saya suruh MC cuma kejauhan gitu. Nah sudah itu juga kayaknya nggak masalah price-nya nggak deal gitu ya. Jadi gimana gitu. Ada tawaran kemarin ada tapi belum ada kelanjutannya. Baru ini aja, baru ngisi acara di RCTI ini aja. Kalau boleh tahu, apakah honor atau bayaran mereka akan naik di tahun 2002 nanti? Mudah-mudahan ya kalau ada peningkatan alhamdulillah karena kan peningkatan honor kan berarti orang percaya sama kita. Hal demikian itu kan tergantung dari apa yang kita buat ya, penghargaan seperti demikian. Yang jelas saya pengen tahun depan ini saya pengen lebih dibenahi. Kita sih berharap teman-teman Base Jam itu tiap tahun ada kenaikan honor gitu. Mudah-mudahan. Kalau nyari duit nggak ada habisnya. Tapi nyari senang itu susah. Tawaran tahun baru banyak jadi ya daripada ngambil banyak-banyak mendingan ngambil satu cuman harganya 3 kali lipat. Bagi Melly Guslo menjalani hidup yang fana ini tidak selalu harus ngoyo. Yang penting katanya kita harus bisa menerima apa yang sudah diberikan Tuhan dengan ikhlas dan lapang dada. Kini di tahun 2002 ini, betulkah Melly tidak memiliki obsesi pribadi apa-apa? Nggak pernah punya obsesi, saya nyantai aja, jalan aja. Bagaimana dengan kegiatannya di bidang musik di tahun 2002 nanti? Apakah juga tidak ada sama sekali? Paling mau launching album bulan Januari. Mudah-mudahan bisa sesukses soundtrack yang ada di tahun-tahun zamannya Badai Pasti Berlalu gitu. Bagaimana terhadap keluarganya? Apakah ia juga tidak memiliki obsesi apa-apa? 2002 saya pengen hamil lagi. Insya Allah kalau dikasih percaya sama Tuhan. Khusus bagi artis yang belum menikah, seperti Glenn, Mona Ratuliu, dan juga Adon Base Jam, adakah rencana mereka untuk menikah di tahun depan nanti? Pengen sih dari tahun ke tahun sih aku emang rencananya pengen nikah, cuma ya kalau diizinin dan kalau memang udah siap semuanya sih pengennya kayak gitu. Kalau merit terus terang di pikiranku masih jauh. Belum, masih jauh. Mungkin gue masih mikirin ya bagaimana gue nyimbangin karir gue sama kuliah. Belum ada. Jadi kepikiran ya saya sih cuma Tuhan aja yang ngatur segala sesuatunya. Sekedar bertanya, apa saja yang akan mereka lakukan dalam menyambut tahun baru 2002 kali ini? Ya maunya tahun ini ya ngumpul lah ya habis. Apalagi sama istri tiap tahun baru kan nggak pernah bareng. Saya ngisi acara di RCTI, oke. Untuk tahun baru bareng sama Komeng, Peggy dengan Mas Ari Sudarsono. Cuma tahun ini kita bareng keluarga gitu. Jadi karena teman-teman juga ada yang liburan, si Tamaris ke Bali, jadi ya udah pada misah. Baru tahun ini enggak, sama udah 7 tahun kita nggak bareng, baru sekarang ini tahun baru. Agak sedih juga sih. Pemirsa, lantaran terlihat paling muda dan paling kecil, Gilang Aristia justru menjadi sosok yang paling menonjol di antara personil grup wayang lainnya. Sebagai penabuh drum di kelompok ini, ia boleh dibilang cukup berhasil mendukung grupnya ini hingga meraih sukses. Pemirsa, ada banyak pemain drum di negeri ini. Tetapi dari sekian banyak drummer itu, barangkali teramat jarang kita temui penabuh drum yang masih cilik. Salah satu penabuh drum cilik yang kini masih tetap eksis di dunia musik adalah Gilang Aristia. Seperti diketahui, drummer yang baru berusia 13 tahun ini dikenal sebagai salah satu personel grup musik wayang. Di antara ketiga personil wayang lainnya, Gilanglah personel paling muda yang dimiliki grup yang sukses dengan albumnya yang berjudul Damai dan Dongeng itu. Sebagai musisi cilik, Gilang memang termasuk anak yang sangat beruntung.
Meski tidak mengendaki dirinya untuk menjadi musisi, orang tua Gilang termasuk mendukung keinginannya untuk mempelajari musik. Saat umur 5 tahun, Gilang sudah diikut sertakan orang tuanya untuk les musik. Dari beberapa alat musik yang dipelajarinya, Gilang yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1988 ini rupanya lebih tertarik pada drum. Di bawah bimbingan Gilang Ramadan, akhirnya anak ketiga atas pasangan Tikno Prihantoro,